Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Al-Quran. Materi yang pertama yaitu tentang pokok-pokok isi dalam Al-Quran. Pokok-pokok isi dalam Al-Quran ada 7. Yang pertama yaitu tentang akidah. Akidah bisa juga disebut dengan keyakinan. Di dalam Al-Quran membicarakan tentang keimanan yang mencakup seluruh rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Yang kedua menjelaskan tentang akhlak atau budi pekerti. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar berakhlak mulia kepada sesama, kepada teman, kepada saudara, kepada guru, terutama kepada orang tua. Yang ketiga menjelaskan tentang ibadah atau syariah. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar menyembah Tuhannya yaitu Allah yang Maha Esa. Contohnya seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Yang keempat menjelaskan tentang hubungan muamalah atau hubungan bermasyarakat. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim agar menjalin tali silaturahim yang baik antar sesama muslim. Contohnya seperti interaksi jual beli dan juga interaksi utang piutang. Yang selanjutnya merupakan hukum pidana. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf adalah orang-orang yang terbebani kewajiban agama karena umurnya sudah balik dan juga berakal sehat. Contohnya seperti hukum orang yang mencuri, hukum orang yang berzina, dan sebagainya. Selanjutnya menjelaskan tentang hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan satu orang dengan satu orang lainnya yang menitik beratkan terhadap kepentingan orang lain. Contohnya seperti pernikahan, warisan, perceraian, dan lain-lain. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran menjelaskan tentang sejarah umat-umat dahulu yang memberikan ibrah kepada kita semua. Contohnya seperti sejarah para nabi dan juga sejarah para umat-umat yang mendustakan para rasulnya. Berlanjut ke materi selanjutnya tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai kitab suci umat muslim. Yang kedua, sebagai sumber hukum agama bagi seluruh umat muslim. Yang ketiga, sebagai mukjizat terbesar yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sebagai sumber ilmu pengetahuan agama bagi seluruh umat muslim. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dan petunjuk bagi setiap umat muslim. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau penjelasan saya kurang panjang, bolehlah Anda memanggil saya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.